Shalom, kami mahasiswa dari kampus ITAB, Prodi Informatika, semester 2, kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS dalam mata kuliah pengolahan sinyal digital dengan dosen pengampu Ibu Cindy MS Funai ST MT. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi materi, yaitu konsep dasar sistem dan fungsi transfer. Sebelum kami masuk ke materi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Surya Abdi Oktavianus Molina dengan NIM 231555032. Yang berikut Krismawati Bani dengan NIM 231555038. Yang berikut Bunda Herlianci Ora dengan NIM 231555037. Yang berikut Agnes Monica Kalau dengan NIM 231555011. Yang berikut Ernest Taneo dengan NIM 231555027. Pengertian konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem merupakan sekelompok komponen berbasis komputer yang dibuat oleh manusia dalam mengolah data, penyimpanan, menghimpun kerangka kerja, serta mengkoordinasikan sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah sistem masuk menjadi sistem keluar untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang berikut komponen konsep dasar sistem. Yang pertama, komponen sistem. Komponen sistem terdiri berbagai komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Yang kedua, batasan sistem adalah daerah batasan sistem yang satu dengan lainnya atau dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, subsistem adalah berbagai dari sistem yang beraktivitas dan berinteraksi satu sama lain demi mencapai tujuan sesuai sasarannya. Yang keempat, lingkungan luar sistem. Artinya sistem yang berbeda di luar batasan yang mana dipengaruhi oleh operasi sistem. Yang kelima, penghubung sistem. Antar subsistem tentunya dihubungkan oleh media penghubung. Adanya maka media ini memungkinkan proses pengaliran sumber daya dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Yang keenam, masukan sistem atau input adalah energi yang masuk ke dalam sebuah sistem seperti perawatan dan sinyal. Yang ketujuh, keluaran sistem atau output, hasil energi yang telah diolah oleh klasifikasi berbagai keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Yang kedelapan, pengolah sistem atau proses. Tiap sistem dalam memiliki suatu bagian pengolah yang bisa mengubah masuk atau input menjadi keluar atau output. Yang kesembilan, sasaran sistem atau objek adalah tujuan yang ingin dicapai oleh sistem. Berikut jenis sistem dalam konsep dasar sistem. Yang pertama, sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka dapat berinteraksi dengan lingkungannya, sementara sistem tertutup tidak memiliki interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, sistem fisik dan abstrak. Sistem fisik memiliki komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh, sementara sistem abstrak berupa konsep atau ide. Yang ketiga, sistem dinamis dan statis. Sistem dinamis mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sedangkan sistem statis tidak mengalami perubahan.
keempat, sistem deterministik dan probabilistik. Sistem deterministik memberikan hasil yang pasti berdasarkan input yang diberikan, sedangkan sistem probabilistik memberikan hasil yang mungkin berbeda-beda berdasarkan peluang. Yang kelima, sistem terprogram dan tidak terprogram. Sistem terprogram memiliki aturan dan prosedur yang terstruktur, sedangkan sistem tidak terprogram tidak memiliki aturan yang jelas. Itulah beberapa contoh dari konsep dasar jenis sistem. Berikut ada 7 klasifikasi sistem. Pertama, sistem linear dan non-linear. Yang kedua, sistem time variable dan time invariable. Yang ketiga, sistem linear time variable dan linear time variable. Yang keempat, sistem statik dan dinamik. Yang kelima, sistem kausal dan non-kausal. Keenam, sistem invertible dan non-invertible. Yang ketujuh, sistem stable dan instable. Berikut ini fungsi transfer. Fungsi transfer adalah suatu konsep dalam teori kontrol yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara input dan output. Suatu sistem dalam domain frekuensi ini adalah fungsi sistematis yang menjelaskan bagaimana sistem merespon terhadap sinyal input tertentu dalam bentuk frekuensi. Dalam fungsi transfer, input biasanya dipresentasikan sebagai fungsi kompleks dari frekuensi, sedangkan output merupakan respon sistem terhadap input tersebut. Sedangkan menggunakan fungsi transfer, kita dapat menganalisis karakteristik sistem dalam domain frekuensi dan merancang kontroler yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu, seperti stabilisasi sistem, penyesuaian respon, atau pemulihan dari gangguan. Demikian, fungsi transfer sangat penting dalam analisis dan desain sistem kontrol. Input biasanya dipresentasikan Di ayat yang telah ditetapkan.